Mereka melihat ada kolam darah dan bercak darah di mana-mana. Akhirnya mereka ngikutin bercak darahnya dan mereka lihat sumbernya itu dari kamar mandi. Dan begitu masuk kamar mandi, mereka menemukan siapa sih yang gak pengen dicintai? Karena kalau kita lagi jatuh cinta itu, rasanya hidup lebih berwarna, lebih semangat, lebih happy. Tapi kalian tahu gak? Kalau jatuh cinta juga bisa berubah jadi sesuatu yang gelap. Karena kalau lagi jatuh cinta, kadang kita bisa lupa sama akal sehat kita sendiri. Kenalin, aku Olap, dan di channel ini aku mau ceritain kasus-kasus mind blowing yang bikin aku lebih takut sama manusia daripada hantu. Dan di series pertama ini aku mau ceritain kasus-kasus percintaan yang berujung maut. Bukan cinta yang sekedar sayang, tapi cinta yang bisa berubah jadi obsesi, dan dari obsesi bisa jadi tragedi. Di episode pertama ini aku mau bahas kasusnya Jodi Arias dan Travis Alexander. Ini salah satu kasus percintaan berujung maut yang paling terkenal di Amerika. Pertama-tama mari kita kenalan dulu sama Jodi Arias. Jodi Arias adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 9 Juli tahun 1980 di California. Jodi tumbuh di keluarga Kristen yang tergolong cukup normal. Jadi Jodi ini dicintai sama mama papahnya, dan dia juga dikenal sebagai anak yang pinter. Dan suatu hari dia bilang ke mamanya, "Ma, aku pengen eksplor dunia aja deh, aku pengen baca lebih banyak buku lagi, aku pengen keluar dari SMA. Aku ngerasa SMA ini terlalu dikotak-kotakin." Nah ini karena si Jodi ini bule kayaknya ya. Jadi mamanya, mau eksplor dunia? Ya udah boleh. Coba kalau emak gue, itu udah pasti digebukin. Nah jadi beda ya, kalau di bule mungkin santai-santai aja. Nah jadi si Jodi ini keluar lah waktu SMA. Nah Jodi ini juga diketahui selalu punya pacar. Jadi tiap putus, dia tuh gak ada break dulu. Jadi selalu ada pacar penggantinya. Dan dia ini seneng banget foto-foto. Beda ya sama kita. Kalau kita kan kalau pacaran ya selfie, upload. Nah kalau Jodi itu enggak. Jodi justru seneng motoin pacarnya. Dari umur 10, Jodi udah punya kamera. Jadi dia tuh emang tertarik banget sama dunia fotografi. Dia punya mimpi karirnya nanti tuh akan ada hubungannya sama fotografi. Nah ini akan ada hubungannya sama kasus yang akan aku ceritain. Setelah keluar dari SMA, Jodi ini ngelakuin banyak part time. Salah satunya dia jadi server di salah satu restoran di California. Di sana dia bertemu sama seseorang namanya Daryl. Dan Daryl sama Jodi ini berpacaran yang cukup cepet ya face-nya. Mereka sampai udah beli rumah bareng. Daryl ini diketahui adalah pacar terakhir Jodi sebelum dia sama Travis. Jadi kita lanjut ke Travis ya. Travis Alexander lahir pada tanggal 28 Juli tahun 1977. Jadi dia 3 tahun lebih tua daripada Jodi. Tapi kebalikan sama Jodi, dia itu masa kecilnya sulit banget. Dari kecil dia harus belajar menghidupi dirinya sendiri, karena orang tua itu menggunakan obat-obat terlarang. Saking miskinnya keluarga Travis, dia tuh sampai pernah tinggal di tenda dan berhari-hari itu gak makan. Jadi separah itu. Orang tuanya Travis juga cukup abusive. Apalagi mamanya tuh sehari-hari sering melakukan kekerasan lah sama Travis. Sampai akhirnya kakek neneknya Travis turun tangan dan mereka mengangkat Travis ke rumahnya. Di rumah kakek neneknya itu, dia diajarin sebuah agama, namanya agama Mormon. Travis juga masuk ke komunitas di gerejanya, dan dia tuh happy banget karena di sana tuh dia kayak merasa sangat diterima di komunitasnya. Dia kayak ngerasa punya keluarga baru di gerejanya. Jadi dia benar-benar menekuni agama Mormon itu. Travis ini dikenal sebagai orang yang religius. Dia punya banyak teman. Dia juga ambisius dalam pekerjaannya. Travis bekerja di perusahaan MLM, namanya itu Prepaid Legal Services. Travis sebenarnya jago banget di pekerjaan dia. Dia itu salesman yang baik. Dia jago banget rekrut orang. Bahkan kadang Travis jadi public speaker juga. Jadi dia tuh lagi thriving banget nih, hidupnya happy banget, udah settle. Dan pada tahun 2006, perusahaan MLM tempat Travis bekerja bikin sebuah acara di Las Vegas. Jadi kalau perusahaan MLM kan suka bikin acara besar-besaran nih untuk rekrut orang, untuk ngajarin orang lebih banyak lagi. Nah ini salah satunya. Nah disinilah Jodi dan Travis bertemu. Jodi lagi cari uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Selama pacaran sama Daryl, semua berantem itu gara-gara uang. Karena uang sehari-hari tuh kayak gak pernah cukup. Jadi akhirnya Jodi mutusin, yaudah deh gue cari uang tambahan, gue join aja MLM. Di acara itu ada satu sesi di mana satu senior bisa pilih satu junior untuk dinner bareng. Mungkin untuk ngajarin kali ya, kayak ini nih gimana cara rekrut orang, ini gimana cara jelasin produknya, ya semacam gitulah. Nah sebenarnya Travis ini gak kepikiran untuk ajak si Jodi. Jadi kan si Travis ini memang senior dan Jodi ini baru join jadi junior. Tapi teman-temannya Travis tuh bilang, itu aja tuh si Jodi aja tuh, Jodi cantik. Travis yang nggak ada salahnya karena Travis juga nggak punya pacar, jomblo kan. Terus dinner sama cewek cantik siapa yang gak mau? Mereka pun ketemu, ngobrol panjang. Mungkin awalnya basa-basi tentang MLM-nya, lama-lama kayak nyambung banget. Mereka have fun semalaman, mereka tukeran nomor HP. Dan saking nyambungnya, mereka tuh lanjut kontakan. Walaupun LDR nih sebenarnya. Karena kan si Jodi ini tinggalnya di California, sedangkan Travis itu di Arizona. Jadi mereka tuh tetap LDR gitu, PDKT ya. Jadi mereka chattingan seharian, sleep call. Layaknya orang PDKT normalnya kayak gimana sih? Sebenarnya semuanya kelihatan normal kan. Kayak
fine-fine aja. Tapi ingat gengs, kadang hubungan yang terlalu buru-buru, terlalu panas kayak gini justru yang paling bahaya. Jody di sini tuh udah langsung obses banget sama Travis dari pertama mereka ketemu. Saking jatuh cintanya si Jody ini, dia sampai ninggalin Daryl yang udah beli rumah bareng sama dia demi Travis ini. Dia udah kayak nggak peduli. Pokoknya gue maunya sama Travis. Gak cuma itu, Jody bahkan pindah ke Arizona dan gongnya dia sampai dibaptis agama Mormon demi Travis. Dia seyakin itu sama Travis. Jadi udah bisa dilihat Jody ini kecintaan banget sama Travis. Saking cintanya dia sering pamerin foto-foto mesra di sosial media. Pokoknya dia bangga banget, ini Travis cowok gue men. Kayak kita nih kalau punya cowok ganteng kan suka dipamerin di sosmed. Nah ini kayak gini Jody juga. Sebenarnya sampai sini Jody kelihatan normal lah ya. Nah tapi beda sama Travis. Travis tuh gak seyakin itu sama Jody. Travis mikirnya ya boleh lah pacaran, have fun. Tapi kalau pacarannya serius, long term, kayak udah nih pasangan hidup gue Jody, nah dia tuh belum siap. Nah selama tinggal bareng, Jody tuh bener-bener sangat super protektif sama Travis. Sampai Travis kadang diikutin ke WC. Dia nguping di luar WC, takutnya si Travis tuh lagi teleponan sama cewek lain. Jody juga sering ngoprek HP Travis. Pokoknya emang udah kelewat boundaries lah. Seperti aku bilang, Travis tuh gak seserius itu sama Jody. Travis pun ketahuan chat-chatan sama cewek lain. Bisa tahu reaksi Jody apa? Meledaklah si Jody, ngamuk besar. Akhirnya si Jody bilang, ya udah kita putus aja. Mereka berantem besar, putus. Nah, Jody ini layaknya cewek-cewek akil balik pada umumnya. Jadi dikiranya kalau udah diputusin, si Travis tuh bakal merasa kehilangan, sedih, menyesal, minta balikan. Tapi ternyata Travis nggak kayak gitu dan mereka nggak balikan. Namun meskipun mereka putus, mereka tuh nggak bener-bener putus. Kadang mereka mesra kayak orang pacaran lagi, kadang berantem hebat. Sebenarnya Travis tuh udah nggak mau sama Jody, tapi Jody tuh bisa tiba-tiba masuk ke rumahnya Travis dan masuk ke kamarnya, bangunin Travis dan dalam keadaan dia udah nggak pakai apa-apa. Travis kan cowok normal ya, dia kayak gimana mau nolak sih, ya udah masuk aja mungkin ya, kita nggak tahu. Jadi si Jody tuh bisa aja mancing Travis supaya balik lagi. Kalau kalian nanya si Jody bisa masuk lewat mana, kalian bisa tebak dari mana? Jody punya kuncinya, oh enggak. Jody masuk lewat lobang pintu anjing. Kalau kalian tahu di rumah bule itu suka ada lobang untuk anjing peliharaan keluar masuk. Jadi kalau misalnya anjingnya mau pup gitu, dia keluar sendiri ke taman. Nah si Jody masuk lewat situ. Gila banget kan? Jadi udah kelihatan nih cegil-cegilnya si Jody udah kelihatan. Gak cuman itu, Jody tuh udah kelihatan banget obsesi gila sama Travisnya. Jody sering muncul tanpa diundang, muncul ke acara-acara teman-temannya Travis, acara kantor, bisa tiba-tiba ada di parkiran kantor. Dan Jody juga pernah ngerobekin ban mobilnya Travis. Gak tau deh, pokoknya kayak mantan gila gitu. Yang paling parahnya, kalau misalnya Travis lagi ngedate sama cewek baru, sama Jody tuh di stalk, sama Jody diikutin, dan mungkin dia kayak sembunyi di semak-semak, dia dengerin percakapannya, dia cari tahu nama ceweknya, dan setelah ketemu sama Jody diteror dan diancam-ancam. Jadi Travis tuh udah mulai risih banget lah, dia udah cerita ke temen-temennya, bro, ini si Jody diapain ya kira-kira? Kok nggak bisa lepas banget nih dari gue udah capek banget. Jadi teman-teman itu udah semua udah tahu segila apa nih si Jody ini. Tapi tetap ya, seenak-enaknya Travis sama Jody, dia tuh tetap nggak bisa lepas 100%. Jadi bakal cari-cari cara buat mancing Travis balik lagi, yang kayak tadi. Ya kalian ngerti lah, kadang kalau misalnya hubungan toksik tuh agak nagih ya dan susah udahannya. Travis dan Jody juga mengalami hubungan seperti itu. Dan setelah kurang lebih setahun mereka hubungan gak jelas, jadi FWB bisa dibilang ya kalau zaman sekarang. Si Jody itu balik lagi ke California dan tinggal bareng kakek neneknya. Tapi belum sebulan Jody tinggal di rumah kakek neneknya. Pada tanggal 28 Mei tahun 2008, kakek nenek itu ngelaporin kalau adanya perampokan di rumahnya. Dan ada beberapa barang yang dilaporkan hilang, seperti uang tunai, barang-barang elektronik, dan salah satunya tuh ada pistol. Jadi mereka juga kehilangan sebuah pistol. Nah sebelum kita lanjut, aku mau tanya ke kalian. Kalian pernah gak ketemu seseorang yang sayang banget sama kamu, tapi justru rasa perhatiannya tuh bikin kalian sesek, bikin kalian tuh capek. Sayang yang controlling, yang bikin kamu tuh ngerasa kayak kekurung, gak punya personal space. Nah kalau kamu ada di hubungan yang kayak gitu, kamu boleh cerita di kolom komentar, karena aku yakin kamu tuh gak sendiri. Aku mau tunjukin sedikit perspektif Jody lewat sebuah pesan ke temennya. Jody bilang, aku takut dia akan meninggalkanku. Aku tidak bisa berhenti memikirkan setiap hal yang dia lakukan. Aku ingin dekat, aku ingin dia tetap di situ, tapi aku nggak tahu gimana lagi caranya. Nah, gengs, itu tuh salah satu contoh suara seseorang yang udah obses banget. Dia udah terjebak antara cinta dan obsesi. Walaupun udah putus sama Travis, Jody masih super berharap, dia masih super jealousan, dia masih ngekang Travis. Karena memang cinta sama obsesi itu kayak beda tipis. Makanya kita tuh harus hati-hati banget sama perasaan kita sendiri. Jangan sampai cinta bisa berubah jadi obsesi.
Sekarang kita lanjut ke klimaks ceritanya, di mana Travis kehilangan nyawanya. Pada 4 Juni 2008, Travis ini nggak bisa dihubungi. Travis melewatkan meeting penting di kantornya. Dan awalnya teman-temannya tuh mikir mungkin Travis kayak lagi healing kali, lagi butuh me time kali, ya bolos-bolos aja. Karena emang sebelumnya Travis tuh pernah kayak dia bolos, terus dia bilang ya lagi butuh me time aja, dia butuh waktu untuk recharge. Jadi emang awalnya tuh biasa aja. Tapi sampai tanggal 9 Juni Travis ini nggak bisa dihubungi. Padahal tanggal 10 dia tuh harusnya udah pergi ke Cancun untuk acara kantor, untuk work trip. Dan seperti yang kita tahu, kalau kita mau pergi nih sama kantor atau sama teman-teman deh, kita tuh pasti mikirin nih, ini kita mau nginep di mana, ini kita pergi ke sananya gimana. Jadi banyak yang harus dibahas. Sedangkan Travis ini benar-benar nggak bisa dihubungi udah seminggu. Jadi temennya harusnya pergi bareng Travis, itu dia mulai panik. Dia datangin rumah Travis, di bel, ting dong, gak ada yang bukain. Tapi pas dia ngintip nih, kelihatan anjingnya Travis aja, jadi gak ada orang. Akhirnya karena khawatir, temennya ini hubungin temen deketnya Travis. Nah, temen deketnya ini tahu pin kode untuk masuk garasi rumahnya Travis. Akhirnya dibuka garasinya. Pas masuk rumahnya, mereka nyium bau yang menyengat. Dan mereka tuh kaget banget karena baunya langsung nusuk ke hidung. Ya awalnya mereka mikir itu anjingnya kali, atau enggak sampah yang udah menumpuk dan membusuk. Jadi awalnya masih positive thinking lah. Nah pas mereka mau masuk ke kamarnya Travis, kamarnya tuh dikunci. Dan yang bikin kagetnya, ternyata di rumahnya tuh ada orang. Ada Zack. Zack ini adalah roommate-nya si Travis. Dia lagi chill aja, dia lagi nonton film sama pacarnya. Jadi dia lagi ngerem aja di kamar, dia gak ngedenger ada orang yang ngebel. Pas ditanya juga, lu nyium bau apa gak sih ini? Dia bilangnya, enggak ada bau apa-apa, biasa aja. Jadi dia juga gak nyium nih bau menyengatnya ini. Akhirnya dia manggil roommate satu lagi, namanya Enrique. Ternyata di dalam rumahnya ada Enrique juga. Ini kacau banget nih, teman-temannya kayak nggak peduli gitu, mau ada yang ngebel kayak bukan tamu gue, nggak dibukain gitu ya. Dan setelah mereka ngobrol, mereka sadar mereka udah seminggu nih nggak ketemu Travis. Lu lihat Travis nggak? Kagak. Lu lihat gak? Kagak. Ya ini teman-temannya pada nyariin gitu kali ya. Si Zack juga ngomong, kayaknya dia pergi deh ke Cancun. Dia pernah bilang dia mau work trip ke Cancun. Dan temennya di situ dia bilang, iya emang harus ke Cancun bareng gue besok. Travisnya mana? Kagak ada. Akhirnya Zack sama Enrique nyari kunci serap buat masuk ke kamarnya si Travis. Dan pas dibuka, mereka benar-benar kaget karena itu scene-nya kayak dari horror movie. Mereka melihat ada kolam darah dan bercak darah di mana-mana. Akhirnya mereka ngikutin bercak darahnya dan mereka lihat sumbernya itu dari kamar mandi. Dan begitu masuk kamar mandi, mereka menemukan Travis yang sudah kehilangan nyawanya. Mereka pun langsung telepon 911 dan ini rekaman telepon aslinya. 911 emergency. A friend of ours is dead in his bedroom. We hadn't heard from him for a while. His roommate just went in there and said there's lots of blood. Have you been threatened by anyone recently? Yes, he has. Okay. He has an ex-girlfriend that's been bothering him and following him and slashing tires and things like that. Her name is Jody. Setelah itu polisi pun langsung datang dan TKP pun langsung diselidiki. Dan setelah mereka memeriksa Travis, mereka menemukan ada 29 luka tusukan di tubuh Travis. Leher Travis pun tersayat dan gak cuma itu, mereka menemukan luka tembak di atas alis kanannya Travis. Nah, ada hal pertama yang janggal. Tempatnya itu kayak semi-semi udah dibersihin sama seseorang. Jadi, spray kasur Travis yang udah berlumuran darah itu udah dicuci di mesin cuci. Dan tubuh Travis yang sudah tidak bernyawa juga seperti udah sedikit dibersihin. Jadi tubuh Travis ini sudah disemprot sama shower. Nah hal kedua yang janggal adalah tidak ada tanda-tanda force entry. Jadi gak ada kayak pintu didobrak atau kunci dicongkel, gak ada. Jadi polisi menyimpulkan bahwa pelakunya adalah orang yang mengenali Travis. Dan melalui olah TKP tersebut, polisi menemukan adanya beberapa helai rambut, bercak darah di wastafel, di karpet. Dan mereka juga menemukan bercak darah berbentuk telapak tangan manusia dan selongsong peluru dari senjata kalibre 25. Dan ternyata di dalam mesin cuci juga mereka menemukan kamera yang udah rusak karena kamera itu udah ikut dicuci bareng spraynya Travis. Bukti-bukti pun langsung dikirimkan ke forensik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Diceklah semuanya DNA-nya dan isi kameranya pun berusaha untuk di-recover oleh polisi. Di waktu yang bersamaan, polisi juga udah mulai nanya-nanya ke teman-temannya. Polisi nanya, ini kira-kira siapa nih menurut kalian pelakunya? Awalnya polisi tuh mengira pelakunya adalah salah satu dari roommate-nya Travis. Karena ya mencurigakan aja, masa gak ngedenger apa-apa itu Travis tewas semengenaskan itu, masa kalian gak denger apa-apa? Tapi setelah diselidiki, alibi mereka kuat dan mereka terbukti tidak bersalah. Semua teman-temannya juga menjawab, ini kemungkinan besar pelakunya adalah mantan gilanya Travis, yaitu Jody. Jadi udah se-famous ini nih si Jody di teman-temannya Travis. Mereka udah tahu semua kelakuan Jody. Teman-teman Travis udah tahu selama ini Jody sering nge-stalk. Bahkan setelah putus, Facebook Travis dihack, ban mobil Travis dirobek. Jadi saking gilanya, teman-teman Travis ini inget. Nah hasil temuan dari kameranya itu, syukurnya memory cardnya tuh masih intact, masih bisa dilihat nih isinya. Dan ditemukanlah foto-foto intimate Travis dan Jody
Ada juga foto yang gelap dan buram yang dipercaya itu foto luka dari tubuhnya Travis. Dan yang paling bikin merinding, ada foto Travis di kamar mandi beberapa detik sebelum Travis kehilangan nyawanya. Nah, di foto-fotonya juga tercantum ada tanggalnya, 4 Juni 2008. Itu tepat saat Travis udah mulai gak ada kabar. Lucunya, sebelum Jody dipanggil oleh polisi, Jody ini udah hubungin kantor polisi duluan. Dia bilang, apakah ada yang bisa saya bantu untuk kasus Travis Alexander? Saya bakal sangat dengan senang hati membantu apabila perlu bantuan. Kocak banget ya, dikira polisi nggak tahu apa-apa. Dikira kameranya tuh nggak bisa di-recover atau gimana kali ya. Akhirnya Jody pun datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan waktu datang, ini yang lucu nih, Jody ini disuruh tunggu dulu di sini ya. Mungkin kayak lagi preparation atau gimana lah. Tunggu dulu di sini ya. Mungkin kayak lagi preparation atau gimana lah. Dan pas lagi nunggu, itu terekam ya di kamera ya, nanti aku kasih lihat juga. Si Jody ini nyanyi-nyanyi, nangis, ketawa, ngomong sendiri. Bahkan yang paling gila, dia handstand. Jadi sama sekali nggak kelihatan kalau Jody ini merasa bersalah atau merasa sedih. Nggak, ini kelihatannya kayak Jody ini gila aja kali. Dan polisi pun akhirnya masuk nih ke ruang interogasinya dan mulai ditanya-tanya nih si Jody. Awalnya polisi nanya, apa yang kamu ketahui atas kasus ini? Jadi cuma jawab, aku hanya tahu mantan aku Travis Alexander sudah ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan yang mengenaskan dan di tempat kejadiannya banyak darah. Dia cuma ngomong itu doang. Dan polisi nanya lagi nih, dia ngelihat ada banyak luka di tangannya Jody. Itu tangan kamu kenapa nih luka-luka? Dia cuma jawab, oh ini tuh luka-luka pas saya lagi kerja. Saya ini bartender pak. Iya, kan suka mungkin atraksi atau buka botol. Nah ini kebeset-beset aja, biasalah, saya kan bekerja keras, ucap Jody. Lalu polisi pun menanyakan the $1 million questions. Kapan kamu terakhir ketemu Travis? Si Jody dengan nyantainya, Travis, oh saya udah lama gak ketemu. Emang saya udah dari April 2008 udah gak ketemu. Kita udah lost kontak lah. Dari situ juga udah ketahuan bohong. Akhirnya ditunjukin lah foto-foto dan video dari kamera yang udah kecuci itu. Nah ini apaan? Kata polisi. Coba kamu bisa jelasin nggak? Nah di situ si Jody masih nggak ngaku. Dia bilang itu bukan saya pak. Nggak tahu itu siapa. Padahal itu jelas-jelas mukanya Jody. Nah pas udah terpojok, akhirnya si Jody ini akhirnya ngaku. Dia berubah lagi nih jawabannya. Dia bilang, oh foto itu. Oh ya saya inget pak. Ya betul itu saya. Tapi kayak itu udah lama. Bukan baru-baru ini. Oh kapan ya itu? Kayak udah lama deh. Jadi si Jody ini nggak ngaku. Padahal di fotonya udah jelas-jelas ada tulisan 4 Juni 2008. Pokoknya si Jody ini benar-benar gak ngaku walaupun semua bukti udah mengarah ke si Jody. Nah, hasil uji lab pun akhirnya keluar nih hasilnya. Dan ditemukan rambut yang ada di TKP yang udah ada lumuran darahnya itu adalah rambutnya si Jody. Jadi match sama DNA milik Jody. Dan selongsong peluru yang ditemukan di TKP match juga sama pistol yang hilang di rumah kakek neneknya Jody. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak. Kalian ingat kan seminggu sebelumnya ada perampokan di rumah kakek neneknya dan pistol hilang? Nah ini, selongsong ditemukan ini cocok banget nih sama pistol yang dilaporkan hilang oleh kakek neneknya. Dugaannya itu perampokan sebenarnya cuma settingan si Jody aja. Dia cuma emang mau ngambil pistolnya untuk nanti dipakai untuk menghilangkan nyawa Travis. Gak cuman itu, kalian ingat bercak darah berbentuk telapak tangan manusia? Ternyata pas dicek, bercak darahnya itu adalah campuran dari darahnya Jody dan Travis. Jadi untuk menyakiti orang sebanyak 29 kali, itu butuh tenaga yang kuat banget. Dan somehow pasti pelakunya juga terluka. Kita aja nih kalau masak ya, kita lagi motong, terus tiba-tiba kita motong jeruk gitu, misalnya jeruk nipis, suka tiba-tiba perih nih, kita aja gak sadar kita terluka. Apalagi kalau menyakiti manusia, itu pasti kita ikutan terluka juga. Dan menurut polisi, terkadang saking adrenalinnya terlalu tinggi, para pelaku ini gak sadar kalau mereka juga terluka. Jadi di TKP memang biasanya ada bercak-bercak darah pelaku yang bikin DNA pelaku tuh tertinggal di TKP. Jadi Jody ini melakukan banyak kesalahan ya. Tapi yang paling fatal adalah kameranya itu. Kamera yang udah Jody cuci bareng spray, dia kira gak bisa direcover, udah rusak lah. Tapi dia terlalu nyepelein hal itu. Karena semuanya dengan jelas dalam keadaan foto yang masih sempurna, semuanya bisa direcover. Pada akhirnya polisi memutuskan Jody sebagai tersangka pada tanggal 9 Juli 2008 dan dia ditangkap di rumah kakek neneknya pada tanggal 15 Juli 2008. Persidangan pun dimulai pada tanggal 11 September tahun 2008 dan kasus ini tuh benar-benar viral banget pada masanya. Jadi orang-orang dari luar kota pada datang nih ke persidangannya Jody. Media banyak yang liput. Pokoknya ini terkenal banget kasusnya. Dan selama di persidangan Jody mengaku tidak bersalah. Dia bilang bukan dia yang ada di foto itu. Berubah lagi ceritanya. Dan dia ganti lagi, dia bilang, oke, iya saya kesana pada hari itu, saya lagi berduaan sama Travis, tapi tiba-tiba ada perampok datang dan mereka melukai Travis. Pas ditanya, lah kenapa nggak dari dulu ngomong kalau emang ada perampok?
Dia bilang, iya, jadi kalau misalnya saya ngomong, saya diancam, saya bakal dilukai juga. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa ke polisi. Ucap Jody seperti itu ya. Menurut aku itu defense yang sangat lemah. Karena kalau misalnya memang dirampok, kenapa nggak ada barang yang hilang? Nah, karena si Jody ini ganti-ganti cerita terus, proses pengadilannya bener-bener jadi lama banget. Bahkan setelah 2 tahun, mereka ganti cerita lagi. Capek banget gak sih? Jody dan pengacaranya akhirnya ngaku, iya betul, Jody yang mengambil nyawanya Travis. Tapi semua itu dilakukan karena itu adalah bentuk pembelaan diri. Jody bilang selama pacaran Travis ini kasar, suka mukul-mukul. Dan waktu lagi kejadian, mereka tuh lagi foto-foto biasa aja dan kamera ini jatuh. Si Jody tuh jatuhin kamera. Dan waktu lagi diambil sama Jody, Travis nih ngedorong si Jody ke lantai. Jody jatuh, dipukulin. Terus si Travis ngata-ngatain, gak becus banget sih lu megang kamera. Ini anak SD juga bisa. Masa motoin gini dong gak bisa? Itu aja menurut aku gak mungkin ya. Cowok mana sih yang peduli gitu di foto-fotoin? Menurut aku ini aja udah gak masuk akal. Dan karena kesaksiannya itu, ya udah akhirnya polisi visum lah si Jody ini. Dan setelah keluar hasil visumnya, kalian tahu apa? Betul, tidak ada bukti kekerasan fisik di tubuhnya Jody. Gak cuma itu, polisi juga cari bukti lain. Mereka lakukan investigasi ke mantan-mantan Travis yang lain. Mantannya Travis ini pada bilang, Travis ini bukan tipe cowok yang main tangan. Lagian kalau ini memang bentuk pembelaan diri, Travis tuh gak akan dilukain sebanyak itu. Gak sampai 29 kali. Seperti yang kita tahu, Travis juga ditembak. Itu udah gak butuh banget. Kalau memang untuk pembelaan diri, begitu Travis udah gak bergerak, ya udah-udahan aja. Ini kan enggak, ini udah crime of passion. Persidangannya lama banget. Kalian tahu, ini sampai 7 tahun. Jody dan pengacaranya melakukan banding berulang-ulang. Walaupun sebenarnya setiap banding harus selalu ditolak. Ceritanya pun ya ganti-ganti terus. Jadi setiap ganti cerita, polisi harus cross check lagi. Jadi gak beres-beres. Akhirnya pada tanggal 15 April tahun 2015, 7 tahun kemudian, Jody pun dihukum seumur hidup penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Nah, karena ini tuh kasusnya selalu disorot oleh media, banyak orang beranggapan bahwa Jody ini mengidap sebuah gangguan mental psikopat. Psikolog juga udah banyak yang bilang kalau mereka tuh setuju kalau Jody adalah seorang psikopat karena dia itu tidak punya empati, tidak punya simpati, kasar, dan obsesi sama pacarnya. Dan dia juga mengidap narcissistic disorder. Karena ada satu peristiwa di mana Jody ini mau diinterview sama media dan di situ tuh terliput kalau Jody ini tuh minta bedak dulu. Bentar, gue ngaca dulu bentar. Gak ada sama sekali dia sedih lah atau dia ketakutan, gak ada. Dia cuma peduliin penampilannya aja. Bahkan waktu di penjara dia sempet ikutan kontes nyanyi dan dia nyanyi Oh Holy Night. Ini ada klipnya juga. Glorious morn, fall on your knees. Oh night divine. Jody Arias saat ini berusia 39 tahun dan masih menjalani hukumannya di kompleks penjara bagian Arizona. Dan itulah kasus Jody Arias, salah satu kasus percintaan berujung maut paling terkenal di Amerika. Nah gengs, menurut aku apa yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah cintailah seseorang secukupnya. Janganlah kita sampai gila dan kita kehilangan akal sehat sampai bisa menghilangkan nyawa seseorang. Menurut aku Jody ini ngerasa kalau gue gak bisa milikin lu, gak boleh ada orang yang bisa milikin lu juga. Nah menurut kalian kayak gimana? Tulis di kolom komentar, aku mau tahu pendapat kalian mengenai kasus ini. Jangan lupa like and subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!